dan kawan-kawan. Kita lanjut. Eh, oke, ini ada asal daerah nih. Karena kita belum pernah bertemu ya sebelumnya. Saya mau tahu nih, kira-kira dari mana aja nih teman-teman? Apakah ada yang satu daerah dari saya atau dari mana nih? Nanti untuk yang paling banyak nama daerahnya itu akan muncul di paling besar ya. Ayo, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Oke, Jakarta ya. Ini masih belum ada yang di luar. Oke, Bekasi, Bogor. Wah, Bekasi banyak nih, paling besar. Jaksel, anak Jaksel. Depok, kayaknya banyak banget. Oh, Bekasi, oke. Bekasi Pride ini ya. Jatim, Sulawesi. Oh, ada yang dari Sulawesi ya, teman-teman ya. Ada dari Aceh juga, Masya Allah, jauh-jauh ya. Riau, oke. Jaktim Pride. Bekasi banjir, Bu. Aduh, curhat nih. Coba teman-temannya mau ini dibantuin ya sama teman-temannya tuh, udah ngode tuh. Palembang, oh ada yang dari Palembang. Ngekos ya berarti teman-teman ya. Untuk yang luar Jakarta ya. Ada yang dari Lampung? Tidak ada? Oke, cukup ya. Berarti Oh, Indonesia. Oh, saya kira ada yang dari Jerman gitu ya. Enggak ya, ternyata Indonesia ditulis. Oke, oke cukup ya teman-teman ya. Ini sekilas saja. Kita lanjut lagi. Ini masih ada yang mengetik nih. Kira-kira mau, oh Dubai ini beneran apa beneran nih? Nanti saya minta coklatnya nih, coklat Dubai. Enggak ya? Oke, next ya. Kita lanjut. Oke, ada kuis sedikit nih, hanya dua soal. Jadi saya mau tahu nih, kira-kira teman-teman sudah pernah tahu belum gitu ya, apa yang dimaksud dengan statistik gitu, atau belajar terkait statistika gitu. Boleh teman-teman jawab. Nah, Sri Lestari sudah bergabung ya, udah siap nih kayaknya menjawab. Oke, kita tunggu ya, baru 4 orang, 5 orang. Oke, ini hanya untuk mengetahui pengetahuan awal teman-teman ya, jadi belum masuk nilai gitu. Mungkin next time baru ya saya nilai gitu untuk hasil jawaban dari teman-teman semua. 32 orang lagi kalau melihat tadi yang mengisi daftar hadir ya, berarti ada 2 orang lagi yang belum bergabung. 31, oke. Satu lagi, berarti ada 2 orang ya teman-teman yang mengikuti Zoom, tapi ternyata tidak yang ikut hanya akunnya saja gitu ya, tidak mengikuti instruksi apa yang sudah diinstruksikan dari tadi gitu. Oke, nambah lagi 1 orang. Kita mulai ya. Ini simpel saja teman-teman. Nah, ini dia. Pencatatan angka-angka dari suatu kejadian atau kasus tertentu disebut statistik atau statistika nih. Hanya beda satu huruf ya, dengan dan tanpa A gitu. Kita lihat, wah bermacam-macam nih. 25% menjawab statistik dan 75% menjawab statistika. Kira-kira jawabannya yang benar apa ya teman-teman? Ada yang eh, mau jawab? Open mic? Ada? Nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu ya. Nggak usah malu-malu gitu. Karena yang malu tukang gitu. Siapa yang mau jawab? Kira-kira statistik atau statistika? Bu, saya izin jawab. Oke, silakan. Siapa ini ya? Dela ya? Sepengetahuan saya, statistika itu mempelajari tentang data-data atau angka-angka. Oke, jadi jawabannya? Statistika. Oke, berarti pencatatan angka-angka dari suatu kejadian atau kasus tertentu itu menurut Dela jawabannya statistika. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Boleh? Saya Ibu. Ya, Izin. Naura, silakan.
Kalau statistik itu pencatatan angka-angkanya, kalau statistika itu lebih ke konsepnya, Bu. Oke, oke kita keep dulu ya. Kira-kira yang mana nih jawabannya ya? Terima kasih Naura dan juga Dela. Kita lihat, oke, jawabannya statistik teman-teman gitu ya. Karena ini, oh, nanti di selanjutnya ada, pasti jawabannya statistika, 25% ya. Karena, nah ini, silakan teman-teman. Karena ini hanya dua pilihan dan dua soal gitu ya. Pasti ini jawabannya statistika. Gak apa, supaya teman-teman paham saja untuk perbedaan ininya ya, awalnya gitu ya. Nah, ini masih ada yang jawab statistik. Wah, nggak memperhatikan nih ya. Padahal baru saja dijelaskan gitu. Ya, Misha ya. Ini temannya ngantuk kayaknya nih. Gitu ya. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data, itu baru disebut statistika gitu ya. Jadi bedanya itu ilmu yang mempelajari yaitu statistik gitu. Nah, apa yang dipelajari itu terkait statistik. Oke, cukup ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke sebentar. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Jadi untuk di mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis ini, saya dan juga Prof. Kori akan membersamai teman-teman gitu ya. Kita belajar bersama ya terkait statistika ekonomi dan bisnis. Nah, ini untuk deskripsi mata kuliahnya sudah saya sampaikan. Selanjutnya, nah ini capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi pada mata kuliah ini, teman-teman ini diharapkan mampu menyajikan berbagai jenis data menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, teman-teman diharapkan mampu menganalisis pergerakan nilai berdasarkan angka indeks dengan tepat, lalu mampu menganalisis data berdasarkan deret berkala dan meramalkan kondisi di masa datang dengan tepat dan meramalkan peluang gitu ya. Mungkin teman-teman sudah belajar peluang tuh di sekolah gitu ya sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita ketemu lagi dengan peluang. Oke, selanjutnya itu ada bahan kajian teman-teman. Jadi selama satu semester ke depan itu apa saja yang kita bahas, apa saja yang teman-teman pelajari, itu ada konsep dasar statistika, ada pengumpulan dan penyajian data, lalu ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala dan peramalan, juga ada probabilitas ya tentunya, dan juga teori keputusan, uji normalitas dan homogenitas, dan analisis regresi, korelasi, uji beda, dan analisis jalur. Oke, banyak ya kayaknya ya. Ini kelihatannya pada semangat nih ya, pada suka statistik kayaknya ya. Atau langsung pusing gitu. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari, teman-teman. Selanjutnya kita bahas terkait tata tertib ya perkuliahan. Seperti pada umumnya, untuk pertemuan pertama ini kita bahas terkait kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah, lalu juga bahas pokok bahasan yang akan dibahas dan juga mungkin teknis perkuliahannya nanti seperti apa gitu. Sebentar. Oke, nah ini untuk tata tertib ya teman-teman mungkin tidak jauh berbeda dengan mata kuliah lainnya ya atau dengan dosen lainnya gitu karena eh, pastinya sama untuk secara garis besarnya ya. Untuk kehadiran, kehadiran ini 80% dari jumlah ideal. Oke, kita ada berapa pertemuan? 16, Bu. 16. Oke, berarti 80% dari 16. Kira-kira berapa pertemuan yang teman-teman boleh izin sakit ataupun tidak hadir dengan alasan lainnya? Berapa tuh? 20%-nya berarti. Tiga ya, sekitar tiga gitu. Jadi tiga kali kesempatan teman-teman boleh izin dan sebagainya gitu. Jika lebih berarti tidak memenuhi aturan ini gitu ya. Oke, jadi tiga mau izin liburan atau izin apa gitu, yang pasti untuk tugas-tugas pasti ya tetap dikerjakan ya. Nah, untuk keterlambatan, ini toleransi keterlambatan masuk kelas itu selama 15 menit teman-teman ya. Jadi 15 menit pertama itu teman-teman masih diizinkan untuk mengikuti perkuliahan. Tapi setelah itu mohon maaf gitu.
ini sudah aturan di awal ya sudah disampaikan gitu. Jadi ke depannya mohon untuk diindahkan gitu ya. Oke. Nah, untuk etika di dalam kelas luring dan juga daring ya, ini tidak jauh berbeda. Yang pasti menggunakan dress code ya jika ada ketentuannya, juga tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang ketat ataupun transparan, tidak menggunakan handphone di luar materi ya. Jika seperti tadi saya menginstruksikan untuk menggunakan gadgetnya, silakan teman-teman gunakan, tapi di luar itu diharapkan tidak menggunakan untuk sementara eh, kuliah gitu ya. Jadi kalau mau check out Shopee dan lain-lain itu nanti malam aja gitu ya, jangan pada saat kuliah atau mau live TikTok nanti dulu gitu ya. Banyak fans yang udah nungguin Bu. Nah, itu silakan teman-teman pilih saja ya. Dilarang juga membuat kegaduhan ya teman-teman ya. Dan di daring juga sama, tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaannya teman-teman wajib menampilkan identitas diri dalam bentuk tulisan, citra atau video. Jadi misalkan teman-teman membuat sebuah karya gitu, video diupload di YouTube atau sebagainya gitu ya. Teman-teman jangan lupa cantumkan identitas teman-teman sendiri gitu. Jadi misalkan nama, lalu NIM dan juga prodi ataupun dosen pengampu itu silakan dicantumkan. Karena khawatir terjadi tindak plagiat ya. Nanti teman-teman sudah susah-susah buat video, nggak taunya diambil orang gitu, diakui sebagai karyanya gitu ya. Nah, lalu nih ya, poin ini sepertinya belum belum dilaksanakan sepenuhnya ya. Coba saya cek dulu ya. Nah, masih ada nih. Wajib menyalakan fitur kamera ketika mengikuti video conference. Nah, ini masih ada yang belum menyalakan fitur kamera ya. Oke. Alia, Alia bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Oke. Kenapa untuk kameranya Alia? Apakah ada kendala? Tadi saya udah izin ke PJ-nya, saya lagi sakit, Bu. Oh, oke. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Itu Makasih. Maaf ya, Ibu. Oke, itu tadi ya teman-teman terkait perkuliahan ya, terkait tata tertibnya juga tentunya teman-teman dilarang eh, ini ya, dilarang melakukan tindak plagiat ya, plagiarisme itu sangat dilarang gitu. Oke, barangkali untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Nah, untuk perkuliahan ini kesepakatan bersama dengan Prof. Kori, itu teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Sudah terlihat ya. Ini ada 13 kelompok teman-teman. 13 kelompok, nanti masing-masing kelompok tentunya menyiapkan gitu ya materi yang tercantum gitu. Dan juga pada saat pemaparan itu teman-teman diharapkan untuk memvideokan gitu. Oke, di sini ada 35 ya. Berarti kalau dibagi 13 kelompok, itu ada yang dua dan ada yang tiga ya anggota kelompoknya. Silakan teman-teman tentukan sendiri ya. Nanti kalau ditentuin oleh dosennya tidak berkenan gitu ya, jadi tidak tidak ini ya, tidak kerjasama gitu. Hanya satu orang saja barangkali yang mengerjakan gitu. Silakan teman-teman tentukan. Nanti PJ-nya silakan di ini ya diinfokan ke saya terkait anggota-anggota dari masing-masing kelompoknya. Itu nih, kelompok satu misalkan nih ada 3 row ya, ada dari konsep dasar statistika sampai penyajian data. Oke, sampai ke kelompok 13 di nih ya, poin 13.1. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Jadi ini teman-teman kita fokusnya di student center learning ya. Jadi berfokus pada mahasiswa. Nanti
dosen hanya memfasilitasi, menjadi fasilitator ya, terkait pokok bahasan dan memberikan penguatan gitu tentang pembahasan yang sudah disajikan. Oke, hari ini bisa ya untuk dibagi kelompoknya langsung? Bisa? Bisa, Bu. Oke, oke, sebentar kita. Nanti ini saya kirim lewat chat ya, sebentar. Khawatirnya lupa kalau lewat WA lagi gitu ya dengan PJ. Oke, sudah terkirim ya. Bisa dilihat teman-teman untuk pokok bahasannya. Oke, jelas ya? Hasbilah, hasbilah. Coba boleh ini disampaikan kembali apa yang sudah saya sampaikan terkait perkuliahan, terkait tugas gitu ya, khususnya tugas gitu. Nggak dari awal nanti tiba-tiba eh, ngisi daftar hadir lagi gitu, enggak ya? Silakan Hasbilah, bagaimana tugasnya? Ini tiap akan ada pembagian kelompok eh, yang tadi Ibu jelaskan, terus selesai ini bakal langsung eh, untuk kelompoknya gitu, Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Hasbilah? Ada? Yang belum apa nih? Yang belum disampaikan oleh Hasbilah tapi diinstruksikan sebelumnya gitu. Saskia mau menambahkan? Ya, Ibu. Tadi ada tata tertib kelas lama luring sama daring. Kalau daring harus on cam, terus juga tadi Ibu sempat ada kuis mengenai statistik sama statistika perbedaannya. Oke, oke, terima kasih. Tapi maksud saya teman-teman adalah tugas yang akan dilaksanakan teman-teman ya, gitu. Seperti apanya gitu ya. Yang terakhir saya sampaikan gitu. Jadi saya ulangi kembali ya teman-teman. Jadi teman-teman setelah nanti eh, dibagi kelompoknya gitu ya, mendapat pokok bahasan yang sudah ditentukan, teman-teman sampaikan di kelas dan juga divideokan tadi ya. Sudah sempat belum tadi saya bilang? Sudah ya, divideokan gitu, divideokan terkait pemaparan teman-teman. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas gitu ya, Bu, ini bagaimana? Nah, itu silakan teman-teman ditanyakan. Tidak apa, langsung saja open mic atau raise hand ya. Bu, maaf saya izin bertanya. Ya, gimana? Siti Farah. Untuk kita berkelompok itu kan bakal dibuat presentasi, Bu ya. Mm-mm. Itu materinya kita bebas cari mengambil di internet atau ada referensi dari Ibu? Oke, terima kasih. Kasih, Bu. Untuk referensi ya, referensi itu bebas. Yang pasti untuk materinya itu kan ada tadi di pokok bahasan sudah ada ininya ya, sub-subnya gitu ya. Jadi, nih misalkan di sini ukuran pemusatan. Nah, ini silakan teman-teman bahas gitu ya untuk 4 sub ini gitu ya. Bebas untuk referensinya dari mana ataupun nanti di RPS juga ada ya, biasanya pakai Sujana gitu ya untuk statistika. Tapi di luar itu silakan teman-teman eh, bisa peroleh dari mana saja gitu ya untuk nambah-nambah materi. Gitu. Tapi jangan sampai untuk sub-sub yang sudah ditulis gitu ya, yang sudah dicantumkan di sini itu tidak dibahas gitu ya teman-teman. Jadi misalkan ukuran pemusatan. Nah, tiba-tiba kelompoknya itu hanya membahas yang poin 3.1 gitu.
Jadi harus membahas semua yang sudah dibagi gitu ya ke dalam ini gitu. Jadi nih kelompok 3 ini ukuran letak dan karakteristik kelebihan dan kekurangan ukuran pemusatan gitu. Nah tentunya pasti kelompok 3 ini harus memahami yang sebelumnya gitu ya, karena kan masih satu pokok bahasan gitu. Jadi teman-teman walaupun bukan kelompoknya gitu juga harus dipahami gitu. Jangan itu kan bukan kelompok saya gitu. Nanti nggak ngerti. Nah, teman-teman sendiri yang rugi gitu ya. Nanti untuk UTS, UASnya itu jadi kebingungan. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Bu. Oke. Cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu mau bertanya, berarti ini kita minggu depan langsung mulai presentasi ke yang kelompok 1. Iya, betul. Langsung konsep dasar ya. Mungkin tadi sedikit sudah, tapi baru pengertian ya. Mungkin teman-teman bisa tambahkan yang lain. Di sini belum dijabarkan ya terkait pengantar gitu. Jadi pengantar statistika. Nah, untuk perkuliahan ini teman-teman ada ini nggak ya? Ada jam lain nggak ya yang kosong gitu? Karena ini Prof. Kori dan juga saya ini masih mengatur-atur nih. Untuk kelas A itu aman ya, aman di jam 1 hari Senin. Kelas B, nah kelas B juga masih dicocokkan gitu jadwalnya karena jam 3 itu terlalu sore. Jadi Prof. Kori pesan dari Prof. Kori minta jika memang ada jam kosong lain yang cocok gitu dengan jadwal Prof. Kori ataupun saya gitu. Kira-kira ada di hari apa, teman-teman? Izin menjawab, Bu. Ya, Hari Kamis jam 8 sampai jam 10 kita kosong, Bu. Kamis jam 8 sampai jam 10. Iya. Oke, selain itu full ya? Hmm, Kamis. ada di hari Jumat jam 10 sampai jam 12. Tapi pasti mepet sholat Jumat sih, Bu. Telat ya. Oke, sebentar saya cek dulu jadwal saya dan juga Prof. Kori. Kalau Kamis itu saya bisa ya, jam 10 bisa Prof. Kori. Nah, full ini Prof. Kori ya. Atau Jumat. Full juga beliau-beliau super padat ya teman-teman ya. Karena mengajar dari S1 sampai S3 gitu. Bahkan Sabtu juga beliau ngajar. Oke, nanti kita diskusikan kembali ya. Saya catat dulu. Untuk yang kosongnya berarti Kamis 08 sampai 12 ya kosong. Jumat. Jumat dari jam 10 ya. Paginya ada ya. Iya, paginya ada. Oke. Kamis jam 8 sampai jam 10, Bu. Oh, sampai jam 10 ya. Kalau Jumat jam 1 ada juga sebelum ini. Karena ini tadi kita mulai jam 3 kan. Nah, sebelumnya ada kelas gak? Kosong, Bu. Kosong. Oke, berarti Jumat di 13 itu kosong juga ya. 13 Ibu maaf, izin menambahkan. ya. Gimana? Hari Kamis jam 1 juga kosong, Bu, sampai jam 3. Oke. Kosong. 13.15. Favorit itu di hari Kamis. Wah, full banget. Nah, di Jumat nih. Nah, Jumat cocok nih kayaknya. 8.950 bahasa Inggris. 10.50. 13 ya. 13 kosong ya tadi ya. Sebelum ini ya. 13.00 atau 13.30 ya. 13.30.
Sampai seterus ini ya, kosong berarti kan? Ini kan mau diganti ya untuk statistika yang sekarang ini. Hari Jumat setelah sholat Jumat itu kosong berarti teman-teman ya? Iya, Bu. Oke, nah kemungkinan di hari Jumat ya teman-teman, tapi saya masih konfirmasi juga dengan Prof. Kori. Nanti diinfokan kembali ya di grup ataupun di PJ-nya. Udah ada grup kan ya? Ini banyak banget grupnya, saya jadi bingung nih. Udah belum yang kelas ini ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu ya pembahasan kita hari ini. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau nanya, kita ganti ke Jumat, Ya. berarti kita tetap offline. Nah, untuk teknis offline dan online itu pasti diinfokan oleh dosen yang bersangkutan sebelum perkuliahan ya, baik itu 1 hari. Dan biasanya kan PJ mengingatkan ya, baik 1 hari ataupun ada info di grup, nanti biasanya diinfokan gitu sebelum perkuliahan. Karena di ini teman-teman disesuaikan dengan kegiatan gitu ya. Biasanya mungkin ada rapat ataupun ada WFH full lagi WFH gitu nanti diinfokan gitu ya. Itu teknisnya bergantung siapa yang mengajar nanti yang menginformasikan karena eh, gantian ya biasanya antara saya dan juga Prof. Kori gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Kita belum bertemu luring ya. Nanti kita ketemu ya, ketemuan kita. Cie. Oke, ada lagi? Cukup? Ibu, maaf saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Ibu itu untuk presentasi di PPT-nya itu kita masukin kayak penjelasannya aja atau kita pakai cantumkan kayak contoh soal sama jawabannya, Bu? Sekalian Nah, itu. itu kalau mau latihan ya, teman-teman biasanya memberikan kuis gitu ya kepada teman lainnya, itu silakan ya. Jadi silakan teman-teman tambahkan gitu. Tentunya nanti kan akan ada penilaian ya terkait pemaparan, materi yang disampaikan, juga kelengkapan-kelengkapannya gitu. Dan tentunya pasti bisa menilai ya apakah teman-teman lainnya gitu ya, di kelas itu paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok tersebut gitu. Jika ada kuis, ada latihan ataupun apa. Tapi tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman ya. Nanti tahu-tahu iya kata Bu Ria dikasih kuis katanya 50 soal lagi nggak selesai nanti kita sampai maghrib ya. Jangan ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Mungkin cukup, Bu. Cukup ya. Yang lain jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sudah jelas juga untuk perkuliahan hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Untuk perkuliahan selanjutnya mungkin sesuai ya, untuk selesainya itu sesuai jadwal ataupun kurang nanti tentatif ya. Untuk hari ini sepertinya cukup, jika tidak ada yang ditanyakan dan sudah cukup jelas, silakan nanti dibagi kelompoknya ya, lalu diinformasikan terkait anggota kelompoknya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan.